Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan membahas materi lembaga sosial. Masih ingatkah kalian tentang pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, adakah yang tahu apa pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manusia satu sama lainnya saling membutuhkan, seperti kebutuhan manusia akan makanan pasti membutuhkan pedagang yang berjualan sayur mayur untuk dimasak atau diolah kembali sebagai lauk pauk, dan pedagang membutuhkan petani untuk memproduksi atau menghasilkan beras yang akan dijual kembali. Manusia antara satu sama lainnya saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya, manusia perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Kebutuhan manusia yang beraneka-ragaman ini menjadi tugas lembaga sosial untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Apabila di antara masyarakat ada yang sakit, dalam kesembuhan masyarakat tersebut untuk pengobatan dengan ahlinya atau dokter, sehingga mengakibatkan terjadinya interaksi antara pasien dengan dokter, di mana dokter merupakan bagian dari lembaga kesehatan. Lembaga sosial. Terbentuknya lembaga sosial berasal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial memiliki pengertian yaitu himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di dalam masyarakat, dikarenakan manusia saling membutuhkan satu sama lain sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial. Pertama, ada sebagian besar anggota masyarakat menerima adanya norma tersebut. Kedua, norma tersebut menjiwai seluruh masyarakat dengan sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat terhadap setiap anggota masyarakatnya. Di dalam masyarakat dikenal adanya 4 tingkatan norma, yaitu pertama ada cara. Cara adalah norma yang menuju kepada satu bentuk perbuatan masyarakat yang terdapat sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Contohnya, jika seseorang membuang sampah sembarangan akan mendapatkan celaan atau teguran dari masyarakat lainnya. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan norma yang menunjuk kepada perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya yaitu mengucapkan salam kepada orang tua jika ingin berpergian. Yang ketiga ada tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan kebiasaan yang dianggap tidak hanya perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Contohnya, siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat ada adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan yang lebih mengikat para anggotanya dan terdapat sanksi bila dilanggar. Contohnya itu, di dalam masyarakat Jawa terdapat adat istiadat untuk melaksanakan upacara selapanan yang dilakukan ketika bayi berumur 40 hari. Sekian materi lembaga sosial yang disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.